Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai dalam surat 1 Tesalonika pasal 4. Dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mempelajari ayat-ayat dari 13 sampai dengan ayat 18. Di episode terakhir, kita telah mendiskusikan ayat 13 dan membahas tentang kedatangan kedua serta pengangkatan. Dan kami mengatakan tentang orang mati di dalam Kristus bahwa mereka tertidur. Hari ini kami akan berusaha menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah arti dari Yesus telah mati dan bangkit kembali? Apakah kekuatan dari frasa ini? Apakah arti yang telah mati di dalam Yesus? Apa saja jenis-jenis kematian sesuai penjelasan Alkitab? Apakah itu salah satu jenis kematian? Apakah ada banyak jenis kematian? Kita akan membahas semua pengertian ini di episode hari ini bersama para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Elia Kerolos. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda untuk mengumpulkan keluarga Anda dan mempersiapkan Alkitab Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai topik hari ini, yaitu tentang kedatangan Tuhan, atau bagian lain dalam Alkitab, kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawabnya. Kami akan segera memulai studi ini setelah jeda rehat. Halo Dr. Faiz. Terima kasih. Saya akan membaca ayat-ayat dari 13 sampai 18, kemudian kembali untuk bertanya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Episode terakhir kita membahas ayat 13 yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk orang-orang kudus atau apa yang disebut dengan pengangkatan. Dia mengatakan kita seharusnya tidak berduka tentang mereka yang tertidur karena ada peristiwa yang sedang menunggu mereka. Namun dia juga memberitahu kita dasar dalam ayat 14 yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada kuasa dalam pernyataan ini. Bagaimanakah itu mewakili dasar mengenai kebangkitan mereka yang telah tertidur? Pertama saya ingin mengatakan bahwa jika memberitakan Kristus sebagai dibangkitkan dari kematian, kita tidak memberitakan bahwa Kristus disalibkan dan hanya itu. Penyaliban Kristus bukanlah adegan terakhir dalam kisah ini. Faktanya itu adalah setengah dari kisah ini. Bagian terpenting dalam kisah ini adalah kebangkitan. Kita memberitakan Kristus sebagai dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan Kristus meyakinkan saya akan banyak aspek. Pertama, itu meyakinkan saya bahwa saya menyembah sosok yang hidup yang tidak di dalam kubur. Dan sosok yang hidup ini telah mati. Tetapi setelah dia mati, dia menang atas kematian yang merupakan masalah yang tidak terpecahkan.
Kristuslah pemilik keluputan dari kematian, dan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Bukti bahwa ia adalah anak Allah bukanlah bahwa ia membangkitkan orang-orang lain dari kematian, tetapi bahwa ia sendiri telah bangkit. Ada orang-orang yang membangkitkan orang-orang lain dari kematian, namun seseorang yang mati sebagai manusia dan kemudian kemanusiaannya bangkit dari kematian oleh keilahiannya, tidak mungkin seorang manusia biasa. Kedua, kebangkitan Kristus membuktikan pembenaran saya itu mewakili keputusan pembenaran kita. Karena jika ada satu dosa yang belum diselesaikan, Kristus akan berada di dalam kubur sampai sekarang. Tetapi kebangkitan Kristus berarti bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan secara total, semua dosa dilunasi dan tidak akan ada dosa atasku. Ketiga yang saya paling sukai adalah bahwa ketika para perempuan pergi ke kubur pada hari kebangkitan, malaikat memberitahu mereka kata-kata yang indah, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Di dalam Matius ia menambahkan perkataan yang indah, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit," sama Dikatakannya. seperti yang telah dikatakannya. Sedikit ada 7 kali kita dapat menelusuri dalam percakapannya dengan murid-muridnya dan para perempuan yang mengikuti dia dari Galilea bahwa manusia memang akan Ya, pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah itu ia dibunuh dan ia akan bangkit. Siapa lagi yang akan berani mengatakan perkataan seperti itu? Lalu kata-kata itu benar-benar digenapi. Pada faktanya, sama seperti yang telah dikatakannya, meyakinkan saya karena itu berarti bahwa ia tidak pernah mengatakan apapun yang tidak digenapi. Hanya ada satu hal yang ia katakan dan belum digenapi, yaitu pengangkatan yang sedang kita bahas sekarang. Jadi itu pasti akan digenapi. Itu pasti. oke. Saudara Elia, karena Kristus telah mati dan bangkit, Yesus telah mati dan bangkit, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan dengan Allah untuk bersama-sama dengan dia. Kematian dan kebangkitan, apa yang Anda lihat dalam mereka yang telah meninggal dalam Yesus? Saya melihat beberapa hal yang berkati. Pertama, sejak Tuhan Yesus mati, orang-orang percaya tidak akan mati, melainkan mereka tidur karena Tuhan Yesus Kristus telah mati dan menanggung penghukuman atas dosa-dosa mereka. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mati, melainkan tidur. Karena ketika Kristus mati, firman indah dari Alkitab telah digenapi supaya oleh kematiannya, ia musnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan maut yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sejak Kristus mati, mereka percaya kepada Kristus tidak mati, melainkan tidur. Ya, Kedua, frasa mereka yang telah meninggal dalam Yesus adalah ungkapan yang indah yang tidak disebutkan kecuali dalam perjanjian baru. Jadi, siapapun yang percaya kepada Kristus tidak akan mati melainkan tidur. Kita telah belajar sebelumnya bahwa siapa yang tidur hanya beristirahat dan kemudian akan bangun. Alkitab mengatakan kata-kata yang baik ini. Dalam Wahyu 14, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Setelah itu saya melihat ungkapan mereka yang telah meninggal dalam Yesus, berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus, baginya segala kemuliaan adalah ia mengawasi tidur mereka persis seperti ibu yang menggendong anak ke pangkuannya. Saat ada gangguan dan teror sehingga si anak tenang dan tertidur, apakah kematian itu menjadi mengerikan? Ya, itu adalah raja kengerian, namun kematian itu tidak mengerikan bagi orang percaya. Mengapa? Pertama karena Tuhan Yesus Kristus telah memberi orang percaya hidup kekal. Bukan hanya itu, tapi ketika kematian mendekati orang percaya, dia tertidur dengan damai berdasarkan harapan kebangkitan pada waktu yang ditentukan. Tuhan Yesus Kristus mengawasi tidur orang percaya sehingga dia tidak akan marah, dan mungkin Stefanus adalah bukti nyata untuk hal itu. Meskipun orang-orang jahat yang ganas merajamnya dengan batu dan kematian mendekatinya. Namun dia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Lalu Alkitab berkata, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saya akan mendorong semua orang untuk menerima Kristus sekarang sebagai juru selamatnya. Pemirsa terkasih, saya ingin mendorong Anda untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, sehingga jika kematian menghampirimu, Anda akan tertidur dengan damai berharap akan kebangkitan. Pernyataan yang berkaitan dengan tertidur dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Indonesia gerakan menggoyang-goyang bayi oleh ibunya agar bayinya tertidur.
Ketika anak-anak saya masih kecil, saya biasa membuat mereka tertidur dengan menggendong mereka di pangkuan sambil menceritakan sebuah kisah dan menyanyikan sebuah lagu. Mereka biasanya jatuh tertidur dalam gendongan ayah mereka. Bagi orang percaya, kematian adalah tertidur dalam Yesus. Kristus bertanggung jawab atas tidurnya, sehingga ia tidak akan takut akan kematian, dan itulah sebabnya Rasul Paulus menganggap kematian adalah keuntungan. Sebuah kepergian, sebuah kelepasan dari penjara, seperti seorang upahan menyelesaikan harinya. Petrus berkata tentang kematian, "Aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini." Seolah-olah itu adalah penyelamatan dan keselamatan dari semua yang telah berlalu. Kematian bagi orang percaya adalah pengalaman yang sangat indah. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Alkitab berbicara tentang 3 bentuk kematian. Ada kematian fisik, yang merupakan pemisahan roh dari tubuh. Dan inilah yang biasa kita sebut kematian. Misalnya, Adam tidak benar-benar mati saat ia makan buah tersebut, tetapi 930 tahun setelah ia jatuh ke dalam dosa. Lalu ada kematian rohani, yang berarti pemisahan dari Allah. Dan inilah yang terjadi pada Adam dan Hawa ketika mereka makan dari pohon yang buahnya Allah larang untuk dimakan oleh mereka. Manusia menjadi terpisah dari Allah ketika Allah datang ke taman. Adam dan Hawa bersembunyi dan mencoba melarikan diri dari wajah Allah. Dan demikianlah Adam mati secara rohani segera setelah dia memakan buah terlarang ini. Di dalam Efesus, Rasul Paulus menjabarkan kematian rohani ini dengan berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Adapun jenis kematian ketiga, itu adalah kematian kekal, yaitu pemisahan kekal dari Allah, dan inilah yang disebut kematian yang kedua. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita dalam 1 Tesalonika pasal 4. Dan sekarang kami akan menerima pertanyaan dari hadirin. Terkadang kita mendengar tentang apa yang disebut kematian kedua. Apakah ada berbagai jenis dari kematian? Apakah ada berbagai jenis kematian dalam Alkitab ataukah hanya satu jenis? Alkitab berbicara tentang 3 jenis kematian. Kematian rohani, moral orang-orang berdosa saat ini. Seperti ketika dia berbicara kepada orang-orang yang masih hidup di Efesus 2. Dia mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Tetapi ketika mereka telah diubahkan, mereka beralih dari kematian kepada kehidupan. Kematian moral rohani berarti bahwa kehidupan orang berdosa terpisah dari Allah sekarang. Lalu kematian fisik yaitu pemisahan jiwa dan roh dari tubuh ketika seseorang meninggal dan ditempatkan di dalam kubur. Lalu dalam Wahyu 24 ia berkata bahwa Tuhan akan membangkitkan orang-orang berdosa sekali lagi, yaitu kebangkitan orang mati untuk dihukum, di mana mereka akan dilemparkan dari Hades ke dalam lautan api, yang adalah siksaan yang mengerikan, dan ini adalah kematian kedua. Jadi kita memiliki 3 jenis kematian, kematian moral, kematian fisik, dan juga kematian kekal, yaitu dilemparkan ke lautan api, dan ini adalah kematian yang kedua. Oke. Saudara Elia, ayat 15 berkata, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal." Apa yang memberi kuasa pada perkataan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan? Lalu ia mulai berbicara tentang mereka yang hidup dan tetap tinggal sampai kedatangan Tuhan. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka yang masih hidup ketika Tuhan datang. Meskipun Paulus adalah seorang filsuf besar dan suratnya kepada orang Roma misalnya adalah sebuah model luar biasa untuk logika Yunani kuno, tetapi ketika ia berbicara, dia tidak berkata, "Aku Paulus filsuf besar akan berkata kepadamu," tetapi ia mengatakan tentang wahyu ini firman Tuhan. Dalam surat ini, ia 4 kali mengaitkan firman kepada Tuhan dalam pasal 1, pasal 2, dan kemudian dalam pasal ini, pasal 4. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan di sini? Artinya sebuah wahyu khusus yang diilhami Roh Kudus kepada Paulus, berbicara tentang kebenaran yang indah ini, kedatangan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ia berkata, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah." Saya berharap bahwa pemirsa terkasih akan tahu apa yang Alkitab katakan mengenai kedatangan Tuhan, baik pengangkatan maupun penampakan, bukanlah pendapat Paulus maupun pendapat para hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan sendiri yang kita terima dan hormati. Oke,
Allah telah bertanya tentang mereka yang masih hidup. Ah iya, dia berbicara di ayat 14 tentang mereka yang tidur. Apa yang akan terjadi kepada mereka yang hidup ketika kedatangan Tuhan? Alkitab berkata tentang pengangkatan, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan sangkakala Allah berbunyi dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit ketika mereka mendengar sangkakala ini. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Orang-orang percaya adalah dua kelompok. Mereka yang telah mati, yang tubuhnya berada dalam kubur, tetapi mereka ada di Firdaus, akan dibangkitkan pertama kali dalam pengangkatan. Dan kemudian, tanpa perbedaan waktu, orang-orang percaya yang hidup dan tetap di bumi dan kedua kelompok akan bersama-sama terangkat setelah tubuh mereka diubahkan untuk menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, maka kedua kelompok akan bertemu di awan-awan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara Faiz, mohon berikan kami rincian lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi ketika Kristus akan datang. Kita telah belajar apa yang akan terjadi pada mereka yang telah mati dan apa yang akan terjadi pada mereka yang masih hidup. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya di masa depan? Tuhan Yesus Kristus sekarang berada di rumah Bapa. Alkitab memberitahu kita tentang 3 langit. Langitnya burung, cakrawalanya bintang-bintang, dan Firdaus yang merupakan surga atau langit ketiga. Roh orang-orang percaya yang telah tertidur di dalam Kristus berada di surga tingkat ketiga. Tuhan ketika turun dari rumah Bapa bisa dikatakan akan membawa bersamanya roh orang-orang percaya yang telah mati, dan sementara itu ia akan membagikan tubuh mereka dari kubur dan roh mereka akan mengenakan tubuh kebangkitan. Dan Tuhan akan turun bersama mereka dan dalam sesaat, dalam sekejap mata, kita yang hidup akan diubahkan. Seperti disebut dalam Filipi 3 ayat yang ke-21. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi kedua kelompok orang-orang percaya yang hidup berubah dan mereka yang telah mati dalam sesaat, dalam sekejap mata akan bertemu dengan Kristus di udara, di awan-awan. Awan-awan hanyalah titik pertemuan. Untuk sesaat, sekejap mata, kita tidak akan tinggal di awan-awan seperti yang dipikirkan beberapa orang selama 7 tahun. Tidak, itu dalam sesaat, dalam sekejap mata, Tuhan akan turun untuk menerima kita sebagai tamu terkasihnya. Saya dulu tinggal di lantai 3, jadi setiap kali tamu yang sangat saya hargai datang berkunjung, saya biasa menuruni tangga Ada untuk turun tangga? menerimanya, atau bahkan menyambut di stasiun kereta api. Jika dia seorang tamu biasa, maka saya tidak akan melakukan itu. Demikian pula Tuhan akan turun untuk bertemu di awan-awan dalam sesaat, dalam sekejap mata, dan akan membawa kita ke dalam rumah Bapa. Dan juru bicaranya kepada Bapa, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Berkat terakhir dari keselamatan menurut Ibrani pasal 2 adalah, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Seolah-olah Kristus berkata kepada Bapa, lihatlah rumah besar di mana ada banyak rumah mewah, telah dipenuhi dengan banyak putra, sesuai keinginanmu untuk membawa mereka kepada kemuliaan. Tentu saja Bapa akan banyak bersorak karena buah berlimpah yang telah dibawa oleh anaknya yang terkasih. Ketika biji gandum telah jatuh ke bumi dan mati untuk menghasilkan banyak biji-bijian, yaitu banyak putra. Oke, firman yang sangat indah. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Di bagian terakhir dari pasal ini, di akhir ayat 18, ia berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Kami butuh sebuah penjelasan untuk ayat terakhir, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Apakah alasan untuk penghiburan? Kata penghiburan artinya kelegaan. Rasul ingin menyemangati orang Tesalonika yang sedang tersiksa dalam penderitaan bahwa ada penghiburan menanti. Bukan ketika keadaan-keadaan menjadi lebih baik, tetapi ketika kita akan selalu bersama Tuhan. Ini adalah salah satu alasannya. Kedua, mereka bingung mengenai hal mereka yang tertidur di dalam Yesus dan apakah mereka akan bersama mereka dalam pengangkatan. Dan kerajaan jadi ingin menyemangati mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka yang telah tertidur di dalam Yesus Tuhan akan membawa mereka dan kita akan bertemu. Mereka dan kita akan bersama-sama selama-lamanya, dan inilah yang membawa penghiburan menuju hati. Kita akan menerima pertanyaan lain dari hadirin. Dalam pasal yang keempat ayat 17, ia berkata sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Paulus memasukkan dirinya di antara mereka yang akan tetap hidup. Apakah dia berharap untuk tidak mati? Mengapa Paulus menganggap dirinya salah satu dari mereka yang akan tetap hidup, meskipun di kemudian hari ia mati? Tuhan bermaksud menjadikan pengharapan akan kedatangannya sebagai pengharapan hidup saat ini, yang bisa terjadi kapan saja tanpa menunggu tanda-tanda. Rasul Paulus mengharapkan kedatangan Tuhan pada zamannya, dan ia berharap ini akan terjadi. Tetapi
itu tidak terjadi. Jika Paulus mengharapkan hal ini 2000 tahun yang lalu, ketika tanda-tanda yang sekarang kita lihat tidak ada di sana, betapa kita harus lebih lagi mengharapkan kedatangan Tuhan, karena saya pikir itu telah sampai di ambang pintu. Oke, saya perlu mengajukan pertanyaan terakhir di episode ini. Banyak orang yang menduga adanya siksaan setelah kematian, baik di akhirat maupun di dalam kubur. Mungkinkah ada orang yang percaya, yang memiliki hubungan, yang hidup dengan Kristus, akan menghadapi siksaan apapun itu, baik di kubur maupun akhirat? Firman Tuhan menjamin bahwa ketika orang percaya meninggal, ia akan bersama dengan Kristus. Aku ingin pergi, bukan untuk berada di dalam kubur atau penyiksaan, tetapi diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Alkitab berkata orang-orang percaya tertidur supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Hal ketiga adalah bahwa Tuhan Yesus berkata mengenai domba-dombanya dalam Injil Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Semua yang menjadi manusia adalah siksaan, api, penghakiman, dan sebagainya. Tapi Injil kasih karunia, Injil keselamatan, menghadirkan Kristus, dan pengharapan di dalam Kristus, dan kekekalan yang bahagia. Omong-omong, kami mengundang setiap pemirsa untuk menerima Kristus sebagai penyelamatnya, untuk menjamin kekekalannya dan menikmati keselamatan untuk selamanya. Ada ayat yang jelas dalam surat kepada jemaat di Roma, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini dalam bahasa Yunani berarti bahwa Allah tidak akan membawa orang percaya ke tempat penghakiman. Oke. Saya berani mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mampu untuk membawa saya ke tempat penghakiman, karena haknya telah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. Dan karena Allah itu setia dan adil, jadi siapapun yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan datang ke tempat penghakiman atau penyiksaan sama sekali. Maka yang lahir dari Allah, yang telah menerima Kristus, tidak akan masuk ke Penghakiman dalam kepada penghakiman, kehidupan. tetapi telah melewati kematian kepada kehidupan. Namun mengenai neraka, api, dan siksaan kekal, ya ada api siksaan dan Ya. juga neraka yang kekal, menurut firman Kristus sendiri, tapi itu untuk mereka yang menolak keselamatannya. Dan ada kebahagiaan kekal bagi setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semuanya, apakah ada yang menyemangati kita hari ini? Yang menyemangati saya adalah bahwa Yesus bangkit dari kematian. Saya tidak menyembah Allah yang mati, yang tubuhnya masih berada di dalam kubur. Tetapi saya menyembah seorang Allah yang hidup, yang berkemenangan atas musuh terbesar dalam kehidupan saya, Raja kengerian yaitu kematian, dan telah memberi saya hidup oleh iman. Baik, Yang menjamah saya secara mendalam adalah bahwa ia berkata Tuhan sendiri. Ini berarti bahwa saya cukup penting bagi dia karena ia telah datang sebelumnya untuk menebus saya. baik. Yang memberi dorongan bagi saya adalah bahwa kematian dan apa yang melampaui kematian yang misterius bagi orang-orang dan mereka tetap bertanya-tanya tentangnya telah disingkapkan bagi kita. Kita telah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa di masa depan dan tidak ada yang misterius bagi kita karena Tuhan Yesus segala kemuliaan bagi dia telah mendatangkan kehidupan dan kekekalan kepada terang. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita mempelajari bahwa dasar dari pengharapan ini dan dasar dari kebangkitan mereka yang telah tertidur dari antara orang mati adalah bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali. Jangan menaruh percayamu atau masa depanmu di tangan seseorang yang dikalahkan oleh maut. Tetapi sebaliknya, letakkanlah kepercayaanmu di dalam seseorang yang hidup, yang telah mengalahkan maut, mematahkan kuasanya, serta bangkit dari kematian. Dan ia kini hidup oleh kuasa kehidupan yang tidak ada akhirnya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu.
فجر ذاك الأحد لوح نوط المريمات صار طيب الجسد لا غدا رعب النسيم نحو مجهول الغد بينما إبليس خصمي حاكمي للأبد لكنه قد قام مجدا له قد قام يسوع حقا قام دائسا هول الردى سائدا فوق العدا فاتحا باب السماء ضامنا ذاك الرجاء هللويا لي رجاء فكما قام أقوم به أحيا فحياتي معه للدهر تدوم هللويا لي رجاء فكما قام أقوم به أحيا فحياتي معه للدهر تدوم هللويا لي رجاء فكما قام أقوم به أحيا فحياتي معه للدهر تدوم. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.